Shalom, selamat malam. Sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa HP di silent ya, atau dimatikan. Terima kasih perhatiannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi mengajak kita mengenang dan merasakan keheningan setelah kematian Yesus di kayu salib. Hari ini adalah waktu menunggu dengan hening, setia dalam pengharapan bahwa kuasa kematian tidak akan mengalahkan kasih Allah. Marilah menyerahkan diri sepenuhnya dan menyembah Dia yang memberi hidup dan pengharapan kekal dalam tema berhenti berbuat dosa. Saya undang Pak Jemaat bangkit berdiri. Dalam satu iman, kita mengimani bahwa pertolongan kita dalam ibadah Sabtu Sunyi saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi mengingatkan kita akan singkatnya hidup, beratnya pergumulan dan kenyataan dosa yang sering kita lakukan. Yesus yang dikuburkan hari itu telah menanggung semua dosa kita agar kita menerima pengampunan dan hidup baru. Nah itu saudara-saudara, mari datang kepadanya dengan hati yang rendah, mengaku dosa dan memohon pengampunannya. Dalam keheningan kita, angkat pujian di heningnya malam ini. Dalam keheningan Sabtu Sunyi, kita diingatkan bahwa kematian Yesus bukanlah akhir. Melalui pengorbanannya, Allah telah membuka jalan pengampunan dan memberi kita pengharapan akan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Roh dan jiwaku
Dalam penyerahan kita sebagai anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan dan kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Amin. Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan atau responsorial. Diambil dari Mazmur Daud, pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai 4 dan ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Saya akan membaca cetakan yang keluar dan Ibu Bapa membaca yang cetakan yang agak ke dalam. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Dan demi namamu, tuntunlah dan bimbinglah aku. Lanjut ke ayat 15. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Amin. Kita sambut nyanyian Mati Kalemi O Puangku. Tuhan
Kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Di keheningan saat ini Tuhan, dalam pemaknaan Sabtu Sunyi di mana Kristus berada di kubur, menggantikan kami datang membawa diri kami dan sebagai teguran Tuhan Yesus, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Biarlah dalam keheningan ini sungguh-sungguh kami datang merenung betapa seriusnya dosa itu yang kami harus tanggung, tapi Kristuslah yang menanggungnya. Firman-Mu Tuhan akan mengingatkan dan meneguhkan kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam pemulihan Tuhan Yesus dan berkomitmen untuk meninggalkan dosa-dosa yang akan membawa kami jauh dari Kristus. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, pun kami semua jemaat yang akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan dan menghidupi kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong memahami dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan di ayat 19 sampai 24. Akulah orang yang melihat sengsara oleh sebab cambuk murkanya. Ia menggiring dan membuat aku berjalan dalam kegelapan dan bukan dalam terang. Sesungguhnya ia memukul aku berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia membuat daging dan kulitku menyusut, tulang-tulangku diremukkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kepahitan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia membangun pagar sekelilingku, sehingga aku tak bisa keluar. Ia memperberat rantaiku, walaupun aku berteriak dan menjerit minta tolong, dibungkamnya doaku. Ia merintangi jalanku dengan batu yang dipotong dan menjadikan jalan setapakku tak terlalui. ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan, Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian firman Tuhan.
Pembacaan kita selanjutnya dari pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Jadi karena Kristus ini, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Hosiana. Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kilogram beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Amin. Kuresumanga puang. Shalom. Bisa kadi paduk kote lampu satu na den sitiro da na. Iyo dah ko den da sudut tau korro kana ta tiro te kuma.
Soalnya lama saya nak khotbah teka sama itu aku khotbah. Shalom, selamat malam. Ya, kita berada dalam satu perenungan mimesis dan simesis, merayakan dan mengalami. Ya, bagi banyak orang termasuk kita Gereja Toraja mungkin masih bertanya apa mereka itu Sabtu Sunyi, atau mungkin masih banyak berpendapat nah butung sulio miki mengkatolik teh. Semua ini adalah peristiwa pemaknaan tentang perjalanan Yesus dalam rangka menyelamatkan kita. Jadi Sabtu Sunyi adalah kalau dalam tradisi kita orang Toraja menuju hari ketiga itu puang Yesus. Ya ke jenazah ya kabosi-bosianna berada pada posisi yang tidak ada harapan lagi, bahwa benar-benar sudah tidak ada harapan. Kubur liang patane menjadi tanda ketidakberdayaan, tidak ada lagi harapan, sudah selesai. Dan sebenarnya Sabtu Sunyi ini benar-benar menjadi kesempatan bagi kita, sebagaimana yang Kristus ketika dia diarak menuju Golgota, perempuan-perempuan Yerusalem yang mengikutinya menangis, dan Yesus berkata kepada mereka, ya tani aku tuh lami tangi, bukan aku yang kamu tangisi, tapi tangisilah dirimu sendiri. Jadi Sabtu Sunyi mau mengatakan bahwa di tangisan paling mengerikan itu, dalam kegelapan yang paling mengerikan itu, kuburan yang paling mengerikan itu, kekelaman yang paling mengerikan, harusnya kita ada di sana, tapi Kristus masuk ke dalam untuk kemudian menjadi teman. Hadir di dalam kuburan itu. Hadir di mana tidak ada harapan, tapi dia datang membersamai kita. Dia hadir dalam gelapnya kubur itu. Dia hadir dalam tangisan yang tidak terhapuskan itu. Dan itulah Sabtu Sunyi. Sekali lagi ini adalah kesempatan bagi kita untuk merenung dan menarik dari 4 bacaan kita hari ini. Tema kita adalah berhenti berbuat dosa. Dari 1 Petrus pasal 4, kalimat ini diambil, berhentilah berbuat dosa. Bahwa dosalah yang membuat kita dalam kekelaman, dosalah yang merusak kita. Kalau di dalam ratapan bacaan kita, ratapan pasal 3, dosa kemudian membuat kita benar-benar terbelenggu. Dosa membuat kita terpukul. Dosa membuat kita tidak bisa berdaya. Dosa membuat kita dalam kekelaman. Dosa mendatangkan sesuatu yang sangat buruk. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik dari dosa itu. Ini yang kemudian direnungkan dalam ratapan seorang Nabi Yeremia di tengah-tengah umat yang terbuang itu. Oleh karena dosa mereka terbuang. Oleh karena dosa mereka mengalami berbagai penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, tema ini kemudian mau mengingatkan kita bahwa ya jangan lagi bermain-main dengan dosa. Dosa seringkali terlihat kecil, bahkan biasa. Dan mungkin ini hidup di dalam kita. Nasihat Rasul Petrus itu, berhentilah berbuat dosa. Kadang terjadi dalam kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Kalau dalam 1 Petrus itu sangat jelas soal hawa nafsu,
soal kedengkian, soal kebencian, soal pesta pora. Ada di dalam kita, ada di sekitar kita. Dan Petrus dengan tegas menegaskan bahwa ya jangan lagi main-main dengan itu. Berhentilah untuk itu. Karena sekali lagi kalau Kristus masuk menemani kita di bagian paling gelap, paling menderita, dia mau mengatakan bahwa berhentilah. Jangan lagi main-main dengan kegelapan. Tidak ada sesuatu yang baik dari itu. Firman Tuhan hari ini menegaskan tentang seriusnya dosa yang kemudian tidak sanggup kita lagi tanggung, tidak sanggup lagi kita bawa sendiri. Karena itu ada satu pribadi yang kemudian datang di sana. Tidak sanggup lagi kita untuk lepas dari yang namanya dosa. Dan karena itu ada satu pribadi yang kemudian datang menemani kita. Dialah Yesus. Yeremia merasakannya hidup dalam kegelapan, terhimpit tanpa jalan keluar. Dan bukankah itu juga yang sering kita alami saat jauh dari Tuhan? Hal yang paling simpel mungkin, kalau kita mau mendeteksi, mau mengidentifikasi tuotongan siam ora kate atau masih hidup dalam dosa, ya hati kita gelisah, hidup tidak tenang, relasi rusak. Ini bagian dari sisi keberdosaan kita. Tapi menarik kalau kita perhatikan di bacaan kita di Yeremia, ada satu kemudian pengakuan yang luar biasa dari Nabi Yeremia di dalam ratapannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, artinya Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Kami baru selesai katekisasi dengan anak-anak di bawah. Saya katakan bahwa jangan pernah kemudian membiarkan atau mendiagnosa hidup kita yang selalu hidup dalam kepahitan. Lalu kita kemudian tidak menghargai diri kita, sepertinya tidak ada lagi motivasi untuk bangkit, tidak ada lagi harapan untuk kemudian hidup lebih baik, karena kita hidup dalam bayang-bayang kekelaman dan kemudian menempatkan diri untuk menjadi hakim atas diri sendiri. Ingat bahwa dalam suasana kelam itu, kepahitan itu, Yeremia mengingatkan umat dan terus memandang Kristus, memandang Allah, bahwa sekalipun kondisi Israel tidak berdaya, tapi kasih Allah tidak berkesudahan. Dan itu juga yang kemudian mau disampaikan bagi kita dalam perenungan Sabtu Sunyi. Sekali lagi, di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, mungkin tidak ada lagi titik harapan bagi kita, tapi kasih Allah tidak berkesudahan. Dia hadir membersamai kita, Dia hadir menemani kita sampai pada titik yang sangat-sangat tidak mungkin untuk kita jalani. Kasih itu bukan alasan. Yeremia mengingatkan juga bahwa kasih itu bukan alasan untuk tetap hidup di dalam dosa. Dosa membuat kita tidak berdaya, tapi kasih Allah tidak berkesudahan. Dan Yeremia kembali mengingatkan, kasih Allah, anugerah Allah itu kemudian jangan membuat kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saya kira ini mesti menjadi perenungan untuk kemudian kita semakin hari semakin lebih baik. Ya, bahwa dalam diskusi PKB kita tidak mungkin sama dengan Kristus karena Dia Allah, tapi ingat bahwa Kristus memberikan kita teladan untuk meneladani Dia. Apa yang aku perintahkan, apa yang aku lakukan, kamu harus meneladaninya supaya semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Ini mau menggugah kita bahwa Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk dari hari ke hari semakin memaknai kehidupan lebih baik. Sabtu Sunyi ini kesempatan untuk merenung. Sabtu Sunyi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kemudian menghargai pengorbanan Tuhan Yesus.
Sabtu Sunyi menjadi tempat bagi kita untuk menangisi dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa yang selalu kita anggap biasa dan sudah menjadi habits, sudah menjadi kebiasaan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ada satu dua sosok pribadi yang kemudian menjadi inspirasi bagi kita dalam menyaksikan tentang Yesus yang mati tersalib itu. Dia salah satunya Nikodemus, pemimpin agama. Dari awalnya tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Dan dari awal kemudian dia menerima satu pengajaran yang luar biasa. Tapi karena tekanan posisi, tekanan jabatan, tekanan orang banyak, dia datang malam-malam, sembunyi-sembunyi. Apa yang mau dikatakan di Sabtu Sunyi saat ini? Bahwa dulu mereka takut, mereka sembunyi, tetapi setelah mereka melihat Yesus mati di salib, mereka berubah. Jadi yang bisa mengangkat kita dari kepahitan, yang bisa mengangkat kita dari rasa dendam yang mungkin tidak bisa termaafkan atau memaafkan orang lain adalah Nikodemus semua mengatakan bahwa hanya memandang Yesus yang tersalib. Benar Pak Ano katakan dalam PKB, minder itu tang lama gali-gali ke mandak bangkina rosso solata. Namuani duka kita. Minda kita ngelasengke mandak bangki diganggu. Minda kitulah dengan mudah mengatakan, "Yo, ku maafkan kok." Tidak bisa kalau kemudian kita menjadikan pemuan inate, saya juga adalah orang ya banyaklah di belakang kita. Dan karena itu dua pribadi ini mau menegaskan bagi kita, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, setelah menyaksikan salib itu, mereka tidak sembunyi lagi. Mereka terang-terangan, mereka datang. Ada risiko. Mereka mungkin akan dipecat sebagai salah satu kelompok dari kelompok cendekiawan, pemimpin Yahudi. Mereka mungkin tidak punya lagi tempat, tapi sekali lagi setelah menyaksikan salib itu, setelah kepala pasukan menyaksikan sungguh dia adalah anak Allah, ini yang kemudian membuat dia, ya harga dunia itu ya baginya, kalau saya melihatnya ya tidak terlalu mempengaruhi dia. Saliblah kemudian menggugat dia untuk mengambil sikap berani. Mereka bertindak, mereka tidak lagi hidup seperti dulu. Salib Kristus bukan hanya dikagumi, tetapi untuk mengubahkan hidup kita. Saya selalu mengatakan jangan bangga pakai kalung salib kalau kaseknya minta ampun. Karena salib itu pengorbanan. Salib itu adalah keberanian untuk bersaksi. Salib itu kemudian memampukan kita. Oke lah, mungkin saya tidak akan mendapatkan promosi, saya tidak akan naik jabatan, tapi karena kebenaran. Ini yang kemudian dua sikap Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka benar-benar memandang salib. Ada perubahan hidup, ada keberanian, ada sikap tindakan, dan dia kemudian diubah oleh salib itu. Jadi tidak ada artinya Paskah bagi saya, ini kalimat saya. Tidak ada artinya Paskah bagi saya, tidak ada artinya perenungan Sabtu Sunyi, tidak ada artinya Jumat Agung bagi saya ketika hidup saya tidak diubah oleh salib itu. Kita akan terjebak pada rutinitas keagamaan. Apalagi baju hitam kita. Tidak ada artinya kalau hanya sekedar baju hitam, tanda perkabungan. Yesaya mengingatkan kita juga, koyakkanlah hatimu, bukan jubahmu. Kesempatan ini kemudian menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita mengoyakkan hati kita, yang dimaksud adalah koyakkanlah semua hal-hal yang kemudian membuat kita jauh dari Tuhan. Koyakkanlah, buanglah, jauhkanlah
setiap sikap yang mungkin merusak relasi kita di tengah-tengah keluarga, merusak relasi kita di tengah-tengah jemaat, merusak relasi kita di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat. Maka salib itu bermakna, Sabtu Sunyi itu bermakna menjadi titik balik di mana kita lahir baru. Sungguh-sungguh orang yang menangis akan dosa dan meninggalkan dosa itu. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus memberikan kita teladan. Berhenti berbuat dosa dari rasa takut, embel-embel jabatan, embel-embel promosi, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi Petrus mau menegaskan, berhentilah. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Itu yang tema mau katakan. Seluruh warga gereja Toraja, kita diajak untuk berhentilah dari dosa. Hari ini, bukan besok dan bukan nanti. Karena dosa menghancurkan segalanya. Dan kasih Tuhan sudah memulihkan kita. Saya berharap nanti, ya entah secara pribadi, kalau ada di hati kita pikiran, saya selalu mengatakan, dosa belum selesai dalam diri kita, kentirok itu, lindona, solatana, mapadi bang apa penanta. Kesempatan hari ini di Jumat Agung sebelum kita merayakan Paskah besok, secara pribadi datang, nanti sampaikanlah, tabe pagari, mau irakannya salah. Inilah yang ditunjukkan oleh Nikodemus. Dia berani datang ke salib Kristus, dan hal luar biasa adalah dia tidak takut perayaan Sabat sudah mau datang. Dia tetap ambil waktu sejenak. Nah para kaitongan tu mayat na puang Yesus, bahkan dikatakan 30 kilo tu minyak gaharu rampun abah. Saya tidak tahu yang dipakai meminyaki kaki Tuhan Yesus itu sampai Yudas. Nah kue na dibuang pun nalora tu apa tu nama sulit tu. Ini 30 kilo. Bagi Nikodemus itu tidak ada artinya lagi setelah menyaksikan salib. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada waktu, berikanlah untuk Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak. Waktu yang mepet dipakai oleh Nikodemus untuk melakukan yang terbaik untuk Yesus. Nah posar atau nganto tu jenazahnya. Nah para kaitungan bahkan dia bawa ke satu pemakaman yang belum ada ditempati jenazah. Dia memberi yang terbaik. Dan hari ini saudara-saudara, mari kita memberi yang terbaik untuk Yesus dalam kehidupan kita. Berilah yang terbaik. Bukalah hati kita. Beranjaklah dari hal-hal yang tidak benar. Sekali lagi, mulailah dari hal-hal yang kecil tapi kadang sulit untuk kita lakukan. Jumpailah orang yang mungkin menyakitkan hari ini. Jangan keluar atau jangan pulang ke rumah nanti. Kalau ada ya, jumpailah dan katakan, salib Kristus sudah memulihkan kita. Korbankanlah, lepaskanlah keistimewaan kalau ada pada kita yang kita sebut sebagai kebanggaan, keistimewaan, lepaskanlah itu. Dan katakanlah, demi salib Kristus, kasihnya yang telah memulihkan kita, aku mengasihimu. Tinggalkan dosamu, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari secara pribadi tunduk dalam saat teduh. Datanglah kepada salib Kristus seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Dia tidak lagi takut dan tidak lagi sembunyi.
dan beranjak dari salib itu dengan hidup yang telah diubahkan. Mungkin hari ini masih banyak dosa yang kita anggap biasa. Berkomitmenlah untuk tinggalkan itu. Ini kami Tuhan datang kepadamu dengan hati yang rapuh, dan kami mohon Roh Kudus untuk memampukan kami menjalani setiap komitmen yang kami bangun untuk hidup bersama dengan Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini mana kami secukupnya. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari bersama berdiri kita menyatakan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan kita akan dituntun firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat 15. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Ku tak dapat maju sendiri. Jalan gelap dan ngeri.
dilanjutkan solo dari Opa Peter Parantean dan dilanjutkan lagi dengan pujian dari lansia. Disilakan, Opa. Ini harinya lansia ini dari kemarin.
mau apa yang kita berdiri ada nggak?
Tuhan dimuliakan lewat persembahan pujian dari lansia baik paduan suara maupun solo, dan opa oma tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. Kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepadamu ya Allah. Kami diberikan waktu sejenak di malam penuh keheningan ini untuk memaknai hidup yang Tuhan telah anugerahkan, merenungkan dan memaknai pengorbanan Kristus untuk hadir menemani kami sampai di kuburan kami paling gelap. Yesus hadir menemani kami. Dia menyatakan anugerah yang besar, kasih yang besar untuk memulihkan kami. Dan kiranya kami dimampukan untuk kemudian keluar dari sisi-sisi gelap kami. Dan sebagaimana tema kami malam ini mengajak kami untuk hari ini meninggalkan dosa yang membelenggu kami. Berikan kami pikiran dan perasaan seperti Kristus. Sucikan hati pikiran kami seperti nyanyian orang tua kami, diriku ini bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang berdiam di dalamnya. Artinya kami siap untuk menghidupi dan menjalani kehidupan yang dituntun oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Teguhkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjalani komitmen-komitmen pribadi kami, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar kami alami lewat ibadah pada malam hari ini, perenungan Sabtu Sunyi. Berkati semua jemaat-Mu yang hadir, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka untuk menikmati hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dan mampukan mereka Tuhan untuk memberikan pengampunan, melepaskan kepahitan dan hidup baru. Bapa di sorga, sebagai keluarga Allah kami saling menopang satu dengan yang lain, mendoakan untuk orang tua kami, opa oma yang dalam kelemahan tubuh, orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, teguhkan iman pengharapan mereka sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Yeremia dalam ratapannya, bahwa sekalipun kami tidak berdaya, tapi kasih setia Tuhan selalu bersama dengan kami. Iman mereka yang akan menyembuhkan mereka, iman mereka yang akan meneguhkan mereka dan memberikan semangat. Secara khusus kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Ibu Kekasih dari Mama Irma atau neneknya Irma, yang saat ini sementara mendapatkan pendampingan atau perawatan di rumah sakit Elim dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, kami berdoa Kau menyatakan yang terbaik bagi orang tua kami, Nenek Irma kekasih kami, lewat dokter atau perawat yang mendampingi. Tuhan bertindak menyatakan yang terbaik. Teguhkan imannya Tuhan di tengah-tengah kelemahan saat ini, dan juga buat semua keluarga, anak-anak, cucu-cucu yang jauh. Tuhan teguhkan, kuatkan lewat kehadiran mereka, lewat doa-doa mereka. Kami percaya menjadi semangat tersendiri bagi orang tua kami dalam menjalani perawatan saat ini. Berdoa untuk semua orang tua, keluarga yang masih tengah didampingi, dirawat di rumah sakit. Orang tua kami, Om Mambalinggi, Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Juga untuk semua orang tua kami yang sementara dirawat di rumah,
atau rawat jalan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, baik yang tinggal bersama dengan kami di rumah, maupun yang jauh terpisah dari kami karena tuntutan pekerjaan, karena tanggung jawab, pendidikan bagi anak-anak. Lindungi, jaga mereka Tuhan. Biarlah mereka juga terus memaknai hidupnya yang telah diubah dan dibaharui oleh Kristus. Mereka dengan sukacita menjalani kehidupan sebagai anak-anak Allah, penuh keberanian dan komitmen di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan. Persiapkan kami Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk menyambut dan merayakan hari Paskah besok. Biarlah kami terus terpanggil untuk memberi yang terbaik, bahwa Kristus telah bangkit, dan kami terus bersiap untuk merayakannya dan mempersaksikannya di tengah-tengah komunitas kami sebagai keluarga di jemaat keramat di sini, baik dalam persekutuan yang nyata, juga di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kebangkitan itu sungguh kami alami dan nikmati. Berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin, perdamaian dunia bagi negara yang berkonflik. Kami terus berdoa untuk segala sesuatu yang mengkhawatirkan kami akibat dari perang. Tuhan menolong kami berjalan dalam pengharapan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, seluruh kehidupan jemaat-Mu, kami berdoa Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Ini doa kami Tuhan. Dan kami pun juga bersama membawa persembahan kami yang telah kami berikan. Tuhan memberkatinya, dipakai di tengah-tengah pelayanan di jemaat di sini. Dan setiap berkat yang Tuhan karuniakan mampukan kami untuk mengatur, mengelola dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyafaat dan bersyukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Mari berdiri, kita sejenak menoleh pada jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, dengan hati yang teguh
dan penuh pengharapan, hiduplah dalam kesetiaan kepada Kristus. Pergilah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Ku ingin selalu dekat padamu. Ya, demikian ibadah kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.